Malu Li kalau 3-0 Li. Malu. Iya sih, bisa-bisa Liverpool bapuk banget. Sampah. Bisa-bisa McAllister ngasih 2, terus Szoboszlai ngasih 1. Iya, pemain-pemainnya sampah. Hancur emang Liverpool main bisa. 3-0 masih bisa berani berkoar-koar gitu bilang nunggu di Anfield. Malu Li. Malu parah gue. Malu Li. Udah dibantai MU 7-0. Kita hari ini transfer Indo udah tutup. Ya kan? Selayaknya Grombol, segala hal kita ranking. Gak lupa juga transfer Agustus 2024. 24 ya? Iya, 25 24 25 dong. Summer, karena kemarin transfer yang di Juli summer kemarin udah di ranking sama si Doli ya kemarin ya. Nah ini kita sekarang mainkan ranking transfer Agustus 2024. Let's go. Come on, let's. Sebelum mulai jangan lupa follow teman-teman kita. Fans Arsenal follow Bang Basya di @ArsenalVolks. Fans Liverpool follow Bang Ali di @RedsHistory. Fans MU follow Bang Karim Nasar @KarimNasar. Opini Kardus. hari ini. Kita mulai, let's go. Kita buka dari yang sensasional. Ilkay Gundogan from Barcelona to Manchester City. Ini apa urutannya? Free transfer. Itu elit. Oh lupa gue jelasin ya. Iya. Ini ada tier-tiernya ya, kita lihat ya. Ada elite seperti biasa, ini ada transfer yang tidak ada lawan, world class. Yang kedua ada good, transfer bagus tapi nggak elite. Yang ketiga ada okay, transfer yang ya bagus tapi biasa-biasa saja. Yang terakhir adalah zonk, transfer yang dianggap jelek lah. Mungkin dari harga, mungkin dari fit sama timnya, kayak Chiesa kan kebanyakan banget gitu kan winger kan. Mikel Merino. Contoh. Oke. Ya kan? Udah ngerti lah ya. Nonton juga udah ngerti. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ilkay Gundogan. Oke, Elit. Gue baca dulu. Ilkay Gundogan from Barcelona to Manchester City. Free transfer. Elit. Jelas elit. Elit. Transfer elit. Antara oke atau good sih kalau gue. Gini. Kenapa aku bilang oke atau good? Pertama, Manchester City pastinya kan belum ada kabar tentang Gundogan bakal datang balik ke Manchester City. Pastinya dia sudah memposisikan pemain yang tepat buat di lini tengah mereka. Dengan ada Gundogan, gue kalau menyatakan Manchester City memang bakal elit dengan datangnya Gundogan. Tapi di sini kita membicarakan pemain yang dimana di tengah itu ada Lewis, siapa namanya? Rico Lewis, terus ada pemain-pemain De Bruyne segala macam, dan tengahnya itu udah numpuk, ditambah ada Rodri. Kemungkinan besar Gundogan itu bakal menjadi pelapis menurut gue. Seingat gue ya, 2022 Liverpool gagal juara soalnya Gundogan jadi super sub. Ya karena itu ya memang bisa dikatakan elit tahun 2022. Tapi tahun ini karena izin nanya, Rico Lewis right back bukan sih? Right back, tapi dia kan? Dia jadi attacking eight. Tapi dia bantu IMF juga, bantu serangan. Iya, tapi nggak bakal mengubah posisi midfield ya, karena dia juga mainnya di right. Tapi gue setuju juga sama Ali, Gundogan akan menjadi cadangan, tapi cadangan yang sangat elit. Betul. Kita membicarakan dari transfernya atau winning team? Transfernya. Nol Li. Pertama fee-nya nol Li. Enggak, sorry. Ini gua salah paham. Ini maksudnya transfernya apa memperkuat timnya? Iya, ada kaitannya. Iya, ada kaitannya kan. Tapi menurut gue gini, kalau lu ngomongin dia nggak elit karena dia akan jadi cadangan, siapa cadangan yang akan jadi cadangan terbaik di bumi? Dia masuk lawan Aston Villa 2022 di game akhir, ya kan? Clutch. 3 gol dalam 5 menit. Itu dia. Jangan lupa lawan MU. Tapi ada faktor lain. Ada faktor lain itu mah. Ini. Hah? Iyalah, ada sampingan City. Main 116 kasus. 15 sekarang. Udah nambah satu lagi. Nambah satu lagi. Cek. Kapan enggak usah. 116 kasus. Enggak usah. Kalian coba ya, at least di komen, bener enggak omongan gue? 116 kasus. Tolong cek terus komen. Kasus terbaru. Ya, tapi untuk Gundogan menurut gue cukup sederhana ya. Kayaknya elit sih udah. Elit lah. Mungkin enggak perlu dibahas ya. Gue good. Menurut gue elit banget karena dengan dia pemain senior, pertama bisa ngebantu pemain-pemain juniornya, ditambah dan dia bukan pemain senior yang udah hilang skillnya. Menurut gue elit banget. Barca kehilangan salah satu pemain pentingnya dan dapat cuma free transfer. Menurut gue it's a dumb move for Barca, tapi it's elite move. Nggak not really dumb for Barca karena dia butuh space buat si Olmo itu. Ya kan? Oke, Gundogan elite. Elitos. Sama Barca butuh uang makanya jualan burger. Namanya apa?
Lupa. Barcelona. Oh, Barcelona. Itu collab sama Raffi Ahmad. Oh. Raffi. Next ada Mikel Merino from Sociedad to Arsenal. Zong. 32 juta euro. Zong. Gua harusnya bisa elit tapi karena satu hal gue taruh di good. Gue sama sih. Zong. Gue sama kayak dia. Seharusnya ini elit tapi gara-gara dia cedera 2 bulan, kemungkinan 6 minggu. Kalau gue bukan. 6 sampai 8 minggu. Kalau gue yang tidak membuat dia elit adalah umurnya. Kenapa? Umurnya cukup udah di masa-masa prime-nya, dan dia kalau misalnya kita ngomongin pemain dia kan 28 kan. Nah, para pemain ya secara logika paling sampai 32 gitu. Jadi lu cuma punya 4 tahun lah. Ya lu ngasih 4 tahun dengan harga segitu ya murah banget dong, Le. Enggak, 32 enggak murah lah. Lah, sekarang lu bisa beli wonderkid. 28 Lu bisa ke beli 32. pemain yang bisa lu pakai panjang dengan harga yang sama. Le, 32 juta lu bisa dapat 4 tahun. Basya. Tahun ini harga tuh nggak semahal tahun dulu. Tahun itu murah-murah semua. Iya. Iya, tapi bukan berarti market value-nya turun. Maksudnya emang harga. Bukan market value turun, gue bilang makanya ini tetap good. Tapi kalau dia misalnya umurnya 24, ini elit gitu loh. Harus gue yang membatasi gue dari. Maksudnya faktor bikin gak elitnya bukan itu. Menurut gue yang bikin gak elit karena dia langsung cedera. Ini kan dia kan kita ngomongin impact, transfernya kan juga impact kan. Ya, impactnya top. Seharusnya dia udah bisa main kemarin Ya. lawan bukan kemarin deng, besok lawan Spurs sudah main. Ya. Lawan City harus sudah main, tapi karena cedera 6 sampai 8 Gak ada minggu. urusan sama transfernya itu. Berarti Gak ada hubungan sama transfernya itu. Menurut gue cederanya. Iya, gak ada Maksud hubungan. kalau dia elit terus dia cedera, misalnya transfer gue anggap elit. Terus latihan pertama dia cedera, tetap elit transfernya. Gak ada hubungannya. Berarti kalau kayak Kita nilai based on the transfer. berarti kayak Euro, enggak, bukan euro enggak, kayak contoh misalkan kayak Lavia. Transfernya kan kita bisa bilang berapa harganya Lavia? Lavia ya lebih kayaknya segitu atau lebih mahal malah. 40, 50. Ya kadang 40 dia masih muda, 50 masalah. bright future talent Ya, gitu-gitu. Habis ya, itu dia cedera ya, satu ya, musim. ya, ya. Itu lu bakal Flop. Iyalah. Berarti karena cederanya kan? Iya. Itu kan cedera gini loh. Ini kan baru game week 3. Iya. Ngerti enggak? Iya. Pertama enggak gitu. Dan dia bisa aja di game week 4 atau 5 udah Iya. sembuh. Ngerti enggak sih? Iya. Jadi maksud gue enggak mau konsiderasi cederanya. Karena terlalu early untuk konsiderasi cederanya. Tapi kalau lu bilang kalau cederanya cuman kayak seminggu atau 2 minggu, menurut gua itu oke lah, kita bakal gua kan taruh elit. Emang ini parah cederanya? Ya, Gua nggak tahu, fracture shoulder apa. kata kalau dari yang gue baca sih 6 sampai 8 minggu. Oh, Ya, lama. berarti bisa 2 bulan kan. Iya. Ya Ya, kalau lama kalau sih itu. kalau Rugi sih kecuali ada misalkan dia bisa ada recover cepat apa gimana, apa dia ke Haji Naim gitu kan, ya kita nggak tahu. Oke. Tapi dengan rumor sekarang dia cedera 6 sampai 8 minggu, itu yang menurut gua nurunin dari elite ke good. Tapi kalau kita ngomongin tadi umur, gua nggak setuju di umur. Menurut gua dia masih bisa ngasih tadi 4 tahun. 4 tahun. Bahkan kita bisa lihat pemain kayak ini, bukan bandingin kualitas pemain ya. Ini gue make it short aja ya. Karena ini kan tadi argumen gue ya. Argumen gue begini. Lu mau spend sekecil mungkin, memiliki sepanjang mungkin. Itu logika sederhananya transfer, ya kan? Nah, untuk Mikel Merino, squad fitnya fit. Dia perfect banget. Fisiknya, ketinggian, height yang disukain sama Arteta, ya kan, pemain tinggi. Posisinya di sebelah kiri, ya kan, itu perfect, Harganya perfect. 30 tuh bagus banget menurut gue. Ngerti gak sih? Umurnya not really perfect. Ngerti gak? Makanya gue gak bisa kasih elit gitu. Van Dijk umur berapa? Umur berapa? 26 apa? 27 kan? 27 kan? Tapi dia defender. Iya. Gak masalah, sekarang banyak midfield yang bisa main umur 35 lah ya. Iya, oke. Hopefully kan. Regulernya 32 paling. Iya, jadi maksud gua adalah umur tuh maksud gua umur 28 tuh bukan menurut gua bilang jelek. Enggak, gua juga enggak bilang jelek, maksud gua. Bilang jelek kita berdua loh. Enggak, maksud gua umur itu apalagi umur 28 ya, bukan 30 ke atas. Bahkan Trossard pun lebih tua gitu dari dia. Kita nggak bisa bilang umur itu jadi parameternya lu bilang good or elite gitu loh. Menurut gua kalau sekarang dia nggak cedera, gua akan taruh di elite karena dia akan direct jadi replacementnya Thomas Partey dan bakal jadi tumpuan penting buat Arsenal juara. Untuk untuk Karim dan Ali gimana? Gua oke sih. Saya Zong. Kenapa? Gue juga menurut gue Zong. Kenapa? Karena gue by the way gue mau sedikit ngebela si Merino di perihal cederanya, karena cederanya bukan karena Merino. Iya. Karena siapa? Ya, si paling so asik, si paling overrated itu. Jujur orang so asik panjangan kalau kita ngomong panjangan nih. Gue juga gak bakal respon. Tapi emang overrated bener terus. Menurut gue lagi-lagi Arsenal miss targeting di transfernya. Oke, gue ngerti ada posisi yang beneran dia kayak emang left back dia kurang, makanya dia beli si Calafiori. Oke, dia ngerasa
defensive midfielder, dia bakal mau main bola-bola atas, Partey udah nggak bisa di situ, dia beli Merino, oke gue ngerti. Cuman lagi-lagi Arsenal butuhnya di mana? Di penyerang. Menurut gue akhirnya dia panic loan, yaitu panic buying-nya itu Sterling. Akhirnya dia ngambil Sterling, menurut gue it's a dumb move. Cuman ntar itu kita bahas ya. Tapi menurut gue ini zonk karena Michael Merino di umur 28, menurut gue gini, kalau lo beli pemain yang harus lo lihat tuh adalah dua. Pertama longevity-nya dia, yang kedua maksudnya kayak yang gue iya, umurnya, dan lo harus ngeliat juga apakah dia bisa profit sama gue buat ke depannya. Kalau kita dijual balik, bisa dijual resale balik, value iya, itu juga resale poin value-nya. sebenarnya. Ada resale value. Kalau lu kan hopefully pakai 4 tahun maksimal tapi nggak bisa dijual lagi gitu. Betul. Kan? Nah sekarang nih kalian melupakan ada 2 negara yang bisa ngebalikin profit itu. Ada Amerika, ada Saudi, gitu loh. Kita nggak akan gini loh. Menurut lu itu lu too early to judge ketika lu bilang kayak gitu, karena bisa jadi 2 tahun lagi tiba-tiba ada offer dari Saudi 40 juta untuk Mikel Merino. Profit kayak kemarin lu dengar ada rumor Trossard mau dibeli Al Ittihad 35 juta. 45. Ya, 35 dulu, ya. It can happens to Mikel Merino. Jadi kalau masalah tadi lu masalah Ya, tapi ini theoretically speaking, Karim bener. iya theoretically oke, Iya, tapi too early ada to judge. keuntungan. Too early maksud gua masih ada 2. Secara teori Karim bener menurut gua. Jadi Dan gue izin ini, menurut Dan gue lu lu too bilang early. Zong. Menurut gue too early to judge. Ya Zong terlalu too much lah. Too Menurut much gua lah. oke ke good lah. Iya, Gua Zong oke too ke much good, dong. ya. Zong too much lah. Cuman gue susah ya. Pokoknya kalau secara teori, menurut gue lu juga too early to speak kalau misalnya Liga Arab dalam 2 tahun ke depan bakal tetap mau beli pemain semahal-mahal itu. Nah, Kita kan nggak tahu, enggak, kan? secara- Iya, maksudnya kita Kita nggak tahu tahu. udah krisis. Ini Ini- baru 2 season. Kita ada perang. ya itu kan berarti kan ujung-ujungnya what if Iya, kan. Tapi ujung-ujungnya what if. kalau lu ngomongin di present sekarang itu sangat memungkinkan ada pemain yang bisa kesana. Ali kenapa Zong? Enggak, gue good. Oh good. Good. Iya. Sebenarnya good. Ya sama, maksudnya Sama, gua dalam juga artian dengan biaya transfernya dia dan 32 juta doang, Li. Hah? 32 juta doang. Li. Iya, 32 juta doang dan itu memposisikan sesuai dengan pemain yang dibutuhkan sama Arsenal, why not gitu. Iya. Good sih. Makanya gue setuju di good. Kita Gue hampir di semua good, gue di setuju good, ya. Gua juga, gue gua di good nggak apa-apa. Jadi kita Lu nggak Kan ada gua kau oke baca. ke good. Lu nggak ada Tadi- kau baca. Gue oke ke good. Oh, gitu. Oke. Teorinya Ya udah. udah Jadi kita bagus-bagus. berempat good ya. Merino good. Cuman nggak bisa elit karena Bahlul harusnya beli striker. Oke, next kita ada Federico Chiesa from Juventus to Liverpool. Gua elit. 12 juta euro. Ini si Gua elit. ini Gua si good Gak elit gue good. ini si Good Good, gua. good Kenapa juga, good menurut gue? Karena kalau secara harga dan kualitas elit, ngerti gak? Good ini kenapa dengan budget lu yang sangat minimal dan ya lu kan nggak punya banyak, Liverpool nggak punya banyak apa ya? Nggak Kapital. punya banyak, bukan duit aja sebenarnya, tapi Duit ada loh. Bargaining. Pemiliknya parah. Iya apa keputusan-keputusan transfer itu nggak seluas tim lain kan, terlalu Iya. kaku kan, ngerti gak sih? Kenapa lu milih untuk nambah forward? Kalau argumennya untuk gantiin Salah tuh kan masih tahun depan gitu loh. Tapi ya after all Chiesa is Chiesa, 12 juta is 12 juta, jadi menurut gue good transfer. 13 Iya 12-13, it's a good transfer. juta lumayan tuh. Kalau menurut gue sebenarnya tengah-tengah antara elit dan good sih. Karena gini, sama kayak yang diomongin Basya, ketika membutuhkan Merino sesuai dengan tempat yang diinginkan sama tim. Nah, Mo Salah ini juga sama. Mo Salah ini nggak mungkin dia bermain secara full. Karena Arne Slot ini tipenya beda sama Klopp. Kalau Klopp itu bakal memainkan setiap pemainnya sampai full Oh iya, ada Champions pemain. League juga ya. Ada Champions League. butuh right wing kedua yang bisa main full. Yang bisa main full. Menurut gua ini Tapi kenapa gue bisa masukin dia di good? Karena dia mempunyai riwayat injury prone. Injurinya ini juga takutnya bakal kambuh ya, walaupun beda dokter, beda juga penanganannya, beda kondisinya, Iya, jadi nggak bisa digeber juga kan. nggak bisa digeber. Jadi gue bingung sih sebenarnya antara good Nggak, atau elite. Nggak, dengan konteks pertandingan Eropa yang gila-gilaan di musim ini, terus Liverpool mau compete juga pastinya kan di Champions League. Jadi lu punya tim, kayak gue selalu bilang Chelsea punya tim Eropa, punya tim EPL. Itu ideal tuh untuk tim modern, ngerti nggak lo? gitu ya. Dan kalau kita lihat forward lo, kan nggak semuanya sebenarnya produktif. Diaz bagus, Gakpo bagus, Salah bagus, Jota bagus, tapi Nunes so-so kan. Jadi sebenarnya kan Nunes nggak Sebenarnya bisa Nunes diandelin. sama Gakpo sama. Nggak terlalu. Enggak, Gakpo bagus, kita baru ngeliat Gakpo di Euro. Iya, Gakpo oke. Iya, di Nah, maksud Liverpool gua, itu nggak. dengan edition Chiesa ini, istilahnya depan lo nih aman udah. Untuk main di Eropa, main di IPL aman. Ya, untuk lini depannya aman. Gue elit deh. Gua juga Chiesa 12 juta elit. Gue juga elit. Kenapa gue bilang elit? Karena kalau ngomongin injury prone tuh 3 tahun lalu yang panjang. Musim lalu tuh dia
Makanya gini, sebenarnya lu kalau ngelihat Chiesa, ini gue agak samain main gue dikit ya, kayak misalnya kayak Calafiori. Nah, ini Karena gini, hati-hati lu setuju di sini. enggak. Lu ngerti enggak? Iya. Lalu hati-hati jangan gini. Kenapa gue bawa Calafiori? Karena itu yang ada di otak gua. Karena gua enggak inget pemain lain di kondisi ini. Yang gue inget pemain gue sendiri Calafiori. Dibilang kan injury prone, tapi injury prone itu kan 3 tahun lalu. Gitu loh. Musim kemarin cuma miss berapa match? 3 match. 5 pertandingan. 5 pertandingan kan. Itu juga dia mungkin kalau nggak masuk skemanya Allegri bisa dibilang, tapi maksudnya kalau cederanya kan sedikit gitu loh. Sama kan gue bilang kayak gitu. Arne Slot juga pernah ngomong masalah menurut itu. Gua Chiesa gini kan sekarang ada 8 match Eropa. Kan ada drawing ke pot 3, pot 4. Menurut gua Chiesa akan punya role besar banget di ketika ngelawan match-match yang di pot 3, pot 4. Ya. Gitu. Oh, itu gila sih. Iya, dia akan mungkin nyetak gol berapa gol di situ. Dan dia akan jadi good super sub juga. Menurut gua dia akan jadi super sub yang mungkin bisa dibilang kayak Jota, tapi ya dia bakal perform lah. Seenggaknya kalau ngegolin bakal jadi threat banget buat lawannya. Dan 12 juta elit lah. Arem Iya gimana? sih. Elit juga. Elit lah. 13 Simpel ya. juta. Elit. Chiesa elit. Next ada Jadon Sancho from Man United to Chelsea. Guzong. Loan with obligation to buy 25 juta euro. Oke sih, Le. Menurut gua flop. Kenapa flop? Emang Karena gimana ya? dia Kan Arsenal. dia loan ya. Loan. Padahal gue baru mau bilang Obligation to buy. iya, baru gue mau bilang dia bakal golin on United tapi enggak. Karena lo jadi enggak mungkin. Menurut gue dia akan jadi super sub. Dia enggak akan main ahead of Loh, gue bilang tim yang ideal itu ada tim Eropa, ada tim IPL. Iya, Itu dia tim yang ideal. iya, Dan tim gue sudah membangun itu duluan dibanding tim kalian. Iya betul. Iya, gue enggak ngebahas itu, Le. Menurut gue kalau lu bilang dia akan main, mungkin dia akan main banyak di Carabao, di Conference. Ya. Menurut gue dia nggak akan banyak perform di Jadi liga. punya seorang dengan talenta seperti Jadon Sancho bermain di secondary competition itu bukan good. Itu zong. Gue bisa naik ke oke. Gimana sih? Logikanya itu nggak ada tuh. Gue bisa Lu naik punya ke Jadon oke. Sancho, Iya. cadangan lu Jadon Sancho yang potensinya lu tahu kayak apa. Kita ngomongin flop. Iya. Sancho tuh MU arguably mungkin pemain terflop di MU, arguably. Ngerti gak sih? Arguably. Tapi dengan talenta di umur berapa? 24, 23. Talenta seperti Sancho di tim gua sebagai cadangan, zong. Ngaco. Umurnya berapa sih Sancho? 23, 24. Oh iya, enggak. Ya, gue bisa naik. Gue bisa naik ke oke lah. 26. Sancho 26. Enggak ada Sancho 26. Gue bisa naik ke Chelsea oke enggak lah. bakal beli pemain di atas 25. Tidak mungkin. 25,5 Forget about it. 25,5. Sancho 24. Gue akan naik ke oke lah. Gua tetap ke Zong. Good lah, jelas good. Lu Ya punya Jadon setelah Sancho penjelasan sebagai lu gue cadangan. menerima, tapi gue naik ke oke. Gua Zong. Harganya cuma 25. Kalau sekelas Sancho dan akhirnya dia bisa ngembalin form Dortmund dia, terus 25. Coba lu bayangin. Harga 25 tapi pinjaman. Loan dulu. Bayarnya tahun depan. Obligation to buy. Bayarnya tahun 25. depan. Oh, Good lah, jelas good. good sih. Silakan Oke Karin. kalau gue. Oke. Sebagai Gua naik yang ke oke. sudah pernah ada Sancho di timnya ya. Hmm. Menurut gue ini pemain tabiat, ini pemain tabiat, Emang iya? ini pemainnya tabiatnya. Ya Allah. Karakternya jelek ya? Karakternya jelek banget. Gue mau nanya dikit. Itu terjadi di ETH apa di Ole? Sancho dibelinya pas kapan sih? Oleh. Ole. Di Ole pun bahkan mainnya jelek. Bukan main jelek, yang lu bilang tadi tabiat. Tabiat. Hmm. Ada yang di mana? Ten Hag lah. Ten Hag kan? Ten Hag Siapa sih waktu yang pre-season. siapa sih yang mesra sama Ten Hag? Siapa sih yang bisa di-take care sama Bruno Ten Hag? Fernandes. Ya. Bruno itu menahan. Junior. Itu menahan Dia mah sebenarnya. dibantuin sama Bruno, timnya bisa akur. Kamu ngelupa kemarin Bruno ngomong apa? Kalau sama lo Pochettino aja Nyindir. bisa handle Madueke, dan most likely Enzo bisa handle Madueke. Ya boleh dong. Enggak, sebentar, saya belum ngomong, tolong ya. Aku jadi ganas kok Chelsea. Gini, oke. Menurut gua Sancho ini pemain yang overhype. Oh berat. Enggak, sebentar. Let me speak. Title Sancho overhype. Let me speak, oke. Menurut gua orang-orang nih dia sekali ngasis di Dortmund langsung gila. Ini kapan Ballon d'Or-nya nih orang nih, cuma nunggu Ballon d'Or doang. Sekali dia oke. Dia break record sekali di mana dribble paling banyak di satu match Champions League. Itu udah terus. Jadi menurut lo kalau kita ngomongin transfer ya, kita ngomongin transfer. Menurut lo Sancho talentanya nggak segede itu? Sekarang nggak segede itu. Kok sekarang? Talenta tuh nggak ada sekarang. Maksudnya talenta Sancho Talent dia punya potensi tuh nggak segede itu. enggak. Gitu. Sancho enggak. Ngawur. Enggak, Kardus. menurut gua Jadon Sancho sangat teknikal. Lu salah pakai, salah pelatih nggak bisa take care dia, salah pakai.
lo harus akuin lah Sancho 6 bulan di Dortmund. Sancho nggak bisa main direct, dia nggak bisa main kayak Rashford ngejar bola lari tuh nggak bisa. Sancho tuh pemain kombinasi, dia main teknikal ruang-ruang sempit tuh Sancho. Lo harus 6 bulan di Dortmund dia ngapain? Dipuji sama Bundesliga semua lihat. Kenapa dipuji? Kenapa Dortmund akhirnya mengini? Karena dari MU. Apaan sih? Coba tolong, astagfirullahaladzim lah, Apa-apa Mbak MU. Enggak, gue Lu cari semua source, orang bilang Sancho hidup kembali di London kemarin. Itu dia. Nah, itu gimana dia, sih membawa narasi. Bener dong. Dia ngebawa narasi dari MU, di MU ini lagi anggapannya di MU lagi redup-redup. Gue ngerti maksud lo. Ada kayak kontras, di mana di MU hancur banget, di Dortmund mending. Jadi kesannya bagus gitu kan. Iya. Ya itu masih make sense menurut gue. Menurut gue tapi gue gini, gue nggak mau ngomongin formnya Sancho ya. Formnya Sancho semenjak Dortmund yang pertama ke MU sampai hari ini itu belum balik sama sekali. Tapi soal talent, menurut gue dia one of the best talent yang ada sekarang. Kedua, gue yakin banget ETH emang nggak bisa handle nih orang. ETH semua pemain ribut sama ETH. Siapa yang gue nggak paham sama ETH. Yang ketiga, dia nggak cocok sama permainan ETH. Jadi menurut gue 25 juta sebagai cadangan main di kompetisi kedua is a good transfer. Menurut gue dengan banyaknya pemain Chelsea, menurut gue nggak worth it. Banyak apa? Itu udah diatur. Karim. Begitu ya, percuma kalau gue ngomong nih begini. Maksudnya dia nggak bakal main. Kan dia kasih tahu main di. Enggak, dia maksudnya Chelsea ini nggak butuh beli dia. Chelsea ini nggak butuh. Lo udah punya forward. Left wing gue cuma Mudryk. Iya. Emang iya bang? Enggak Iya. kok. Sterling mana? Kemarin Neto ini mainin situ. Gue sih ngeliat ini. Neto posisinya striker kan? Ada. Neto kan right wing ini ya. Neto kan bisa di Right right, wing. bisa di left. Tapi yang harusnya enakan di right kan. Iya. Jadi di kiri yang murni cuma Mudryk. Dan lu tahu Mudryk apa? Mudryk gagal. Mudryk ini barang rusak udah. George Gabriel. Gak bisa. George siapa? Tyreek George. Iya. Itu anak akademi umur 17. Gabriel. Gabriel siapa? Magalhaes. Moreira udah dibeli sama Strasbourg, nggak ada. Udah. Jadi apa Ali? Mudryk di kanan di sini. Udah capek. Iya. Gue tetap zong. Menurut gue Ali apa? Chelsea nggak butuh. Good. Oke. Good. Gua good. Oke. Jadon Sancho good. Ya kebutuhan good. Allah. Dia kasih good kok. Enggak ente apa sih? Jadi menurut gua dia nggak punya hak Tapi suara gini kayak lu. bener. Tapi gini bener. Lu melegitimasi enggak bangku dewan. Enggak seperti itu. Enggak, cuma Bukan. menurut gua Coba kita gimana? realistis Gimana? lah. Nih Kita kalau realistis kalau lah. gua ngelihat ya. Sancho enggak ada worth it-nya realistis. Kalau lu lah, lihat, ayolah. karena lu nggak ngerasakan apa yang dirasakan sama fans Chelsea sebenarnya. Dia butuh left winger. Dia Dengan butuh ada right back. enggak left winger yang Mudryk. Apa yang butuh diadain right sama back. Mudryk? Tuh. Astagfirullahaladzim, dia tuh Bener banyak opsi attackingnya tuh banyak. Dia Siapa? tuh nggak butuh Sancho. Kalau ini main di Champions Ini League, main di nggak Eropa. mau ngelihat Sancho bangkit. Gue Itu intinya. Gue bilang Sancho di Chelsea. Gua jujur ya, gue Sterling ke Arsenal gue happy. Pertama gue bisa ngejual karena gaji gede banget. Kedua gue yakin Sterling itu masih pemain yang bagus dan dia cocok buat Arsenal. Enggak, kalau Sancho bagus, gue bakal seneng. Sancho bagus. Gue bakal seneng. Cuman menurut gue ini overhype nih pemain. Ya selalu lah. Ini Nah, overhype. tadi menurut gue jelasin deh kenapa tadi awalnya gue taruh Zong sebelum penjelasan lo, karena gue mikirnya ini orang nggak bakal shine karena gue yakin siapa Enzo Maresca bakal lebih percaya Neto di kiri. Dia bakal masuk super sub apa segala macam. Ya. Tapi kalau lo masukin konsiderasi mungkin main di Conference League, Iya, secondary mungkin competition. Chelsea ngincer Carabao atau Iya, FA iya, gitu, iya. ya bisa, ya gue bisa naikin ke oke. Tapi gue samanya sama Karim, padahal gue nggak yakin nih pemain bakal shine gitu. Oke. Tapi mungkin untuk Tapi untuk option- talenta lu setuju sama gue sama Karim? Menurut dia ini nggak ada potensialnya. menurut gue nggak tinggi, talenta menurut gua yang tinggi. menurut gue gini loh, kalau ngomongin talenta tuh ya selalu ada talenta, tapi kita lihat dia cuman bagus kan di gini. Lawan kemarin menurut gue nggak sebagus lawan dia yang pertama Iya kan yang gue ada- bilang. yang ada zaman Haaland sama Bellingham. Ya gue bilang, ya makanya tadi gue udah ngomong. Itu beli Gue udah ngomong maksud gua. Sancho Dortmund yang pertama sampai hari ini belum balik formnya. Belum balik Ya, ya. itu gua setuju. Jadi dia dari Academy City dijual langsung ke Dortmund ya. Ya. Langsung ke Dortmund, di Dortmund dia nyala apa segala macam ke Satu MU terus satu season. Satu season. Iya, ya kalau talenta ya, kalau kita ngomongin talenta dari zaman City ya bisa dibilang ada talenta, tapi Ya udah 25 juta Tapi nggak bayarnya bisa. tahun depan. Good, ya kali. 25 juta seorang Sancho ya good lah. Iya, emang levelnya udah dia mainnya di Conference League sama Carabao. Nggak apa-apa. Gue Ya setuju. Next kita ada Raheem Sterling from Chelsea to Arsenal. Loan without obligation to buy. Tidak Berapa? ada opsi pembelian, hanya Loan. loan. Doang. Gratis. Good. Menurut gue good transfer. good. Good transfer. Sterling belum mati. menurut Ya, gua. karena Good. posisi bayangkan
tim kayak Arsenal yang compete di PL, compete di udah mau juara tahun lalu, tapi punya left wing seorang Martinelli yang menurut gue bukan levelnya. Sekarang dia masukin pemain yang udah nggak tahu juara IPL berapa kali, Sterling. Sorry, Sterling posisinya apa? Left wing. Kiri ya? Dia Oke. Nggak Bakal kalah saing menurut dia. Masih ada Trossard, masih ada Martinelli dan harus Gini, pendapatnya. gini. Kalau gue good. Kalau menurut gue gini nih, Sterling itu udah upgrade dari Reece Nelson yang ke Fulham. Jadi penggantinya, jadi Reece Nelson ke Fulham. Upgrade-nya parah sih Pak Iya, disebutin. Sterling masuk, ya kan. Soal kita ngomongin form, Sterling musim lalu golin di atas Martinelli, bisa dibilang jauh. Sterling 7 gol kalau nggak salah. Iya. Jadi Martinelli golin berapa musim lalu? Jadi dia upgrade. Denger dulu, dia upgrade dari Reece Nelson dan Martinelli. Oke, berarti saingannya di kiri. Upgrade, bro. Dia saingan di kiri tinggal Trossard kan. Nah, sekarang kita lihat Trossardnya. Trossardnya adalah pemain kayak tipikalnya kayak Jota yang super sub, golin masuk gol. Tapi kalau starting dari pertama, mayoritas game dia main jelek. Trossard sama juga. Tadi gue ngomongin Trossard. Jadi Martinelli udah nih Tadi Nelson. Enggak, Nelson kan di lawan ke Fulham. Sterling masuk, udah otomatis upgrade. Iya. Sekarang Martinelli sama Trossard. Martinelli ini musim lalu formnya jelek banget. Malah bagusan Sterling di Chelsea. Berarti Sterling otomatis upgrade-nya Martinelli. Berarti tinggal Trossard kan nih. Trossard kalau masalah gol mungkin lebih banyak daripada Sterling. Mungkin ya, gue juga belum begitu. Jujur ya, menurut gue Trossard is not a winger. Tapi dia inside forward gitu. Iya benar, Trossard tuh lebih ke arah inside forward dan dia tuh lebih menyala kalau masuk sebagai sub. Bukan sebagai starting. Sedangkan Sterling menurut gua akan di banyak game dia mungkin bakal jadi starting. Enggak, pertanyaannya Sterling di Chelsea musim lalu bagus. Iya, mungkin bukan yang top kayak dia di City atau Liverpool, tapi banyak banget meme-meme terus Benar. pernyataan dari fans Chelsea Gue juga tentang nggak Sterling. senang karena Itu udah habitnya dia. Jujur ya, Iya. Sterling itu paling parah ini. Kalau permainan kita nggak terlalu komplain sama Sterling. Sterling itu mungkin 3 sampai 5 big chance open goal, temennya di samping nggak dioper. Nah itu makanya dari itu. Itu parah. Itu kan persamaannya sebenarnya Sterling, Jazz yang di City makanya dijual kan sebenarnya. Karena Doma ini bukan pemain yang jelek, bagus tapi suka miss chance yang nggak penting. Tapi kan bukan berarti dia nggak akan kontribusi besar buat Arsenal, gitu loh. Jadi Arteta nyuruh dia. Tapi dengan adanya Sterling bisa aja rugi dengan permainan dia kayak gitu, Mat. Ya mungkin kita bakal ada plus minusnya lah. Plus minus jadi secara squad depth dia tuh improvement banget. Menurut gue improvement banget. Tapi makanya yang gue kesel kan sebenarnya gara-gara lawan Sterling itu kita nggak beli siapa-siapa lagi kan. Itu yang gue keselnya di situ sebenarnya. Tapi ya kalau Sterlingnya sendiri, secara Sterlingnya sendiri. Dan gue mau bahas satu hal gitu ya good. Gini ya, bahasa sorry gue potong. Jadi tim besar itu harus punya yang namanya pemain dengan X factor. Pemain dengan X factor apa? Pemain yang bisa memberikan sesuatu di saat sistem gak jalan. Iya. Jadi misalnya Haaland atau siapa dulu zaman dulu striker yang jago heading siapa ya? Drogba. Ini siapa dulu yang di Kroasia? Enggak, Kroasia siapa yang Juve? Mandzukic itu kan headingnya gila banget kan. Artinya dia punya X factor headingnya. Jadi kalau udah mentok, udah cross aja. Kasih bola heading gitu kan. Itu X factor. Sterling punya itu. Jadi saat Arteta namanya sistem kan ada yang jalan kadang enggak kan. Mungkin di menit 80, menit 75 enggak jalan. Sterling bisa drive, gocek jatuh penalti. Itu Sterling. Itu Sterling banget. Sterling banget kan? Cuman emang gocek jatuh penalti itu Sterling banget. Ya lu sebagai adversar harus brace yourself juga, lu bakal nemuin momen-momen kayak gitu tapi juga bakal nemuin momen-momen kelucuan dia. Lu apa jadi? Yang harusnya gol. Gue good ya? Gue good. Hampir elit kalau misalnya Arsenal beli forward lagi. Iya. Makanya itu kan yang Enggak gitu dong. Enggak Ini maksudnya kita nilainya satu Sterling doang. menurut gue sedikit panic buying. Itu diakuin sama Edu le. Edu bilang kita sebenarnya nggak mau beli Panic lah Sterling. karena Chelsea juga menentukan Sterling out of the squad tuh pas lawan City kan. Itu 2 minggu sebelum tutup. Tapi setahu gua X factor-nya kenapa Edu nginin Sterling lagi karena tiba-tiba ada kiriman proposal dari Fulham untuk nge-loan Reece Nelson. Ada Reece Nelson-nya itu ya pingin keluar, pingin loan juga. Ya mau nggak mau dia harus cari pengganti dong. Ali tetap oke. Oke, Berarti Raheem Sterling good transfer. Next kita ada Victor Osimhen from Napoli to Galatasaray. Flop. Ini dia nih harus mecat agennya. Agennya soal jual mahal. Kita tidak akan nge-loan Osimhen karena Osimhen pemain bagus bla bla bla. Iya. Tapi lu sekarang malah loan ke Galatasaray. Sampah banget. Dia punya 2 opsi loh. Opsi yang pertama bermain di Arab mendapatkan gaji 30 juta setahun. Kontrak 4 tahun, 120 juta totalnya.
Kedua, dia bisa main di Chelsea, salah satu tim gede di Inggris, dan main di IPL. Dengan gaya-gaya kayak tadi yang lu bilang, ujung-ujungnya kemana? Galatasaray. Enggak, kalau buat Galatasaraynya Good, elite. Elite. Buat Galatasaray langsung Elite. elite. Sebenarnya kan yang jadi problematika Chelsea juga kenapa nggak mau ngover gara-gara gaji kan? Gaji ya? Iya, gue yakin ya. Ini bukannya gimana? Kalau misalkan Osimhen mau nurunin gaji ke 150k. Bukan, kalau Chilwell jadi ke MU, nggak ada masalah tuh gaji. Iya, nggak. Kita ngomongin kalau misalkan Osimhen mau turunin 150k. Menurut gue perburuan ini nggak cuma bakal Chelsea, bakal ada beberapa tim yang ngeburu gitu loh. Banget pasti. Ya kan? Jadi banyak emang agennya ini sampah banget agennya. Parah. Lu harus mecat agennya si Osimhen. Zong. Dan lo lihat Iya. Turki permainannya, gue nonton beberapa kali Turki dulu, gue demen banget nontonin Osimhen di situ. Ya, Tapi gacor nggak? Gue baca kemana Li. Jadi Osimhen ini mau ngikutin Drogba. Drogba Galatasaray kan? Oh iya. Tapi Galatasaray umur 35 iya, Drogba. ini zaman Umur nih. 25 ke Galatasaray. Mending ke Arab sekalian. Iya, mendingan kemana? Mendingan ke Arab gak? Mendingan ke Arab. Wah, lu berat sih, Nyet. Lu berharap dari Turki, lu revive. Lu di Turki harus OP lo. Lu di Turki nggak top score, udah jangan berharap Habis masuk. deh. MU ketemu Galatasaray nggak? MU ketemu. Oh iya. MU ketemu Galatasaray, Fenerbahce. Ali apa? ketemu. Zong juga? Zong. Zong ya? Zong. Zong. Parah. Oke, Osimhen, Zong. Main ngerasa lebih besar dibanding klub. Next begitu. kita ada Ivan Toney from Brentford to Al Ahly, 42 juta. Gua Elit lah. Ivan Toney umur? Umur 28. oke. Elit lah. Karena gua ngerasa dia masih cocok di tim besar. Elit lah menurut gua. Enggak malah. Lu Oke tau nggak? malah. Enggak, tau gak kenapa elit menurut gua? Brentford itu nge-sign Toney itu di Championship. Oh berarti elit buat elit buat Brentford Dia ya? nge-sign Toney di Championship, dan gaji Toney itu gaji pemain Championship yang dikasih insentif naik ke PL. Terus lu bisa jual dengan harga 42 Lu juta. kan kalau ngomong Ivan Toney-nya Pantes dia sering. Karena dia BU. Iya, Ya, Ya, menurut gua elit sih. ya bagi Brentford elit ya, bagi Iya. Al Ahlinya sih. elit. enggak kita Elit lah 40 juta lu di Arab. Dapat brand. Al Ahli itu yang ada Firmino kan? Iya. Firmino, Mahrez. Gue gak ngejelekin Firmino. Cuman kalau misalnya sekarang menurut gue lebih milih. Nah, Firmino kok jadi second striker? Oh ini orang hasut guys, hasut. Jangan cuman karena bekas Liverpool terus lu bilang yang pantasnya Ivan Toney. Sekarang, Padahal Li. masih Sekarang, Li. perform Firmino. Sekarang Li. Ya Allah, Makanya ente capek juga kalau semua Follow, Liverpool ente bukan dewain follow Firmino. Dia selalu selebrasi gol setiap posting habis pertandingan Al Ahly. Oh, ini ada yang ngikutin Firmino tiap minggu. Enggak, ente nggak usah kayak begitu juga. Ivan Toney lagi gimana ente lu formnya? Kenapa Firmino nggak dipanggil Brazil? Kenapa nggak bukan nggak dipanggil Brazil? Oh, nggak dipanggil? Bukan nggak dipanggil, dianya nggak mau. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia mohon maaf, dia nggak mau. Dia sekarang fokusnya untuk tim dan keluarga. Ini nggak tahu, jadinya hasut. Ada nggak usah ngaco. Makanya buka berita. Lu jadi bingung ya? Lu apa? Nggak sebenarnya enggak gua Lu bingung ya? untuk gini bingungnya- perspektif mana ya? Iya kalau untuk Brentfordnya gue yakin itu elit. Buat Brentford Nggak, elit, buat buat Al Brentford- Ahly elit. Buat Brentford 40 juta, buat Ivan Toney bisa dapat lebih dari Ya tim enggak Premier lah. Iya enggak. Ivan Toney bisa 50-60. Enggak, kok. Ivan Toney gini. presidennya apa? Tahun lalu kena kasus gambling. Iya. Terus tahun ini gue nggak tahu masalah apa. Semua tim narik diri. Iya dari dan dia Ivan Toney. bener nggak ada Nggak ada yang mau nggak ada beli. yang mau beli. Jujur ya, kalau gua di boardnya MU Lu. itu pasti gua Yang lain masalahnya MU-nya nggak mau, Chelsea yang nggak Iya. mau, semua nggak mau. parah dan menurut gua padahal itu wasted talent Iya. banget, parah wasted. Gue ngerasa bagi Al Ahli itu elit. lah. Kalau bagi 40 juta. bagi Al Ahlinya mungkin oke, good lah. Elit lah. Nggak elit lah buat Al Ahlinya mah. 40 juta buat Ivan Toney, elit lah. Elit lah. Elit lah. Bagi Brentfordnya elit, bagi Al Ahlinya Enteli Good. good. Sebenarnya pengen oke sih, tapi ya good lah. Jadi gimana? Gue jadi good lah. Jadi good aja lah. Good ya. Iya. Ya elit deh. Good. Ya ganti-ganti. Oke, Ivan Toney, good. Next Giliran kita dia- ada. Gue gak tau Giliran, nama depannya ya. bentar nih, giliran Ivan Toney dibilang elit, terus Sancho dibilang flop. Nggak Zong. ngerti. Ya ente giliran Firmino, ente puja-puja. Lah kan Terus Ivan Toney Firmino tak ente puja juga. Terus. Next kita ada Manuel Ugarte from PSG to Man United. Zong. 50 juta. Zong. Zong. Ini Zong. Hah? Zong. ini Zong. Zong. Enggak, gua Zong. dulu ya. Gua Ya, bilang kenapa? Zong Kenapa? karena gini, Ugarte pemain buangan PSG dan dia sudah tidak dibutuhkan lagi dan segi permainannya nggak beda jauh sama Casemiro, nggak bisa bawa bola lebih lama. Terus dari umurnya oke lah, umurnya masih nggak terlalu tua dan Muda, masih ideal dia dengan umurnya di segitu. 23 ya? Dan Masa menurut 23? gua dia belum tentu bisa masuk juga dengan skemanya Ten Hag dengan permainannya hampir sama. Ya Zong lah. Nggak, kalau gue oke. Gue oke karena Zong. masih ada what if-nya.
what if itu bisa jadi dia ternyata perform gitu. Jadi ya kalau kita ngomongin transaksi 50 juta price bet banget. Nggak dipakai loh di Ngomongin dia beli 50 iya, nggak salah ngomongin pro Baru setahun di PSG. Lah, Baru setahun iya, di dia PSG dibeli dengan berapa kontrak 4 PSG? tahun. dia dibeli berapa dari Sporting? Kita ngomongin kontaknya lah. Iya, itu ngomongin kontraknya nih, berapa dibelinya? Enggak tahu gua. Kalau nggak salah 50. Iya. Kalau lu 50 4 tahun, berarti lu bagi 4. Berarti setahunnya 12,5 juta. Artinya kalau dia bisa jual 40 juta, itu fair. Dia jual 50 juta, dia untung. Lu rugi. Ugarte berapa sih? Gue lupa lagi. Kalau nggak salah 50 40. 60. Pak, tolong cepet, Pak. Ugarte from PSG yang ke PSG berapa? Dari Sporting. Dari Lisbon ya. Menurut gue tadi price jelas mahal dengan kondisi dia nggak jadi pilihan utama di Nggak ini. dipakai di PSG. Iya. Kalau nggak jadi pilihan utama kenapa dipanggil Uruguay deh? Karena Uruguay yang butuh. Ah, itu dia. Dan kepake nggak di Uruguay? Karena nggak ada pemain lagi. Kepake nggak di Uruguay? Bagus kan main di Uruguay? Nggak biasa. Saingannya Astagfirullahaladzim, dibilang Jakob biasa. Kiwior juga main di Polandia. Iya. Enggak, ya ente nggak usah kayak begitu. Uruguay sampai semifinal Copa. Iya. Jakob Kiwior ya sampai mana di Polandia? Modric starter bos di Ukraina. Ukraina sampai mana? Gitu kan? Loh, Ukraina sampai mana? Uruguay sampai mana? Ukraina di Euro, Enggak. Uruguay di Copa. Beda dong. Nggak bisa. Dan Uruguay itu talentnya banyak. Rin, gue lebih mending daripada dia, Rim. Dia bilang Zong. Gue bilang oke, Enggak, kenapa? gue oke. Bercanda. Dibilang oke pun Enggak, karena gini. Tuh, beli 60. Kalau dibagi 4, 60 berarti kan setahunnya 15 kan? Harusnya value-nya cuma 45. 45. Berarti 5 juta gitu ya. Tetap aja untung boncos masih. bagi tim. Iya. Enggak Apa bagus. sih jelas-jelas kita butuhnya di CDM sekarang, di mana Casemiro udah ketuaan. Akhirnya kita nyari nih problem solving nih. Ini problem solving tim kayak begini nih Arsenal ya. Bukan yang forward Iya, gak ada nih. Tapi mediocre profilnya. Tapi gue setuju. Mediocre. Kita butuh. Taruh tadi gue belum selesai. Tadi kita ngomongin harga, menurut gue kemahalan. Kita ngomongin profile, ya kurang lebih kayak Casemiro. Bulldog enggak. Bulldog. Casemiro passing range masih gila. Ya, mungkin Ini dia- Bulldog. Iya Bulldog. Ini on the ball-nya jelek. Iya kayak gitulah. Man on one-nya juga Tapi gue kurang. masih bisa kasih benefit of the doubt kalau misalkan Ten Hag bisa nemuin solusi, misalkan gimana mainin dia sama siapa mungkin jadinya 4-2-3-1 sama Ya, oke lah. gimana. Jadi At least oke lah. oke gitu loh. Karena dia juga belum main, belum ini kan. Emang lu pribadi apa coba Ugarte? Jujur. Ya, Gue coba, Bang. elit. Ya enggak berlebihan. Enggak, apa yang bisa membuat lu good? Nggak, apa Karena bisa mengisi gini. Apa yang ini. bisa membuat lo Chiesa lo bilang adalah pembelian bagus Chiesa? Euro juara Euro 12 juta. Enggak usah kayak begitu, enggak usah kayak 12 begitu. juta harganya, 13 juta. Sebentar. Enggak usah kita ini 13 jutanya. Dia di 33 game kemarin ini dia cuma golin berapa? Dia cuma GA-nya berapa? Kalau lo mau main kayak begitu, mau main perbandingan, dia dipakai aja nggak perform. itu ada fans Juve di balik layar Nah ini. sekarang gini, Dia lu, pernah lu di transfernya nih, kalau nggak bisa dong kalau Chiesa lu 12 juta. Chiesa berarti lagi turun-turunnya nih, lagi Dia- Chiesa lagi Tapi dia punya turun-turunnya. nilai plus harga cuma 13 bukan. juta, Rim. Itu dipaksakan Juve untuk keluar. Iya. Makanya dijual murah. Salah satu alasannya Chiesa harga murah cuman karena udah dibilang sama Thiago Motta kalau misalnya gua Ya, nggak pakai. ya. Itu salahnya Juventus. Bukan dengan negosiasi. Iya. Bukan dari segi negosiasi. Tapi dari segi tapi- permainan iya. Chiesa ya lebih unggul. 33 game cuman 5 gol. Seorang forward dan asisnya juga nggak nyampe 5. Itu selalu main, Pai. Setiap pertandingan 33 game dan 5 Ayo, gol. kalau misalnya mau ngomong kayak Nggak begitu. super sub atau Kalau starting? kalau lo mau ngebahas Enggak seperti gini. itu, Berarti ayo. lu ngomongin form kan? Iya. Class is permanent, form is temporary. Nah. Nah, kita ngomongin kelasnya Ugarte. Lah kita tahu kelasnya Chiesa tahu lah orang-orang di Italia gimana Iya, Ugarte ini belum ketahuan di mana akhirnya sekarang udah mulai kelihatan nih di mana di Uruguay dia mainnya bagus. Di Uruguay dia salah satu pemain yang bisa ngebawa Uruguay ke Oke, semifinal. gue bijaksana ya. Untuk MU beli Ugarte 50 lumayan murah. Karena ini MU. MU biasa diketok. Biasa 80, 90. Iya dong. Iya dong. Hah? Tapi gimana Siapa ya? yang gak ngetok MU? Iya, Oh, MU getok harganya, Ya, jebret. tapi sama kayak lu itu beli barang tapi sudah punya barang itu, paham gak sih? Casemiro. Iya, Casemiro Umur Casemiro 32. Jadi lu fight untuk apa? Lu fight untuk good. untuk umur Gua iya. untuk good. Lu apa, Li? Oke. Oke sih. sama oke. Gue juga oke. Oke. Yes. Ya udah. Dari tadi semua Ugarte. pemain gua Oke. puja, karena butuhnya di sini. Iya bener, make sense menurut gua ngasih alasan make sense loh. Oke, next Alasan ada make sense loh. transfer Gua juga kembar. make sense. Ayo, Gua Make juga sense lo apa sih? Ayo, Gua kita lanjut. jelasin make sense Kita gua. lanjut ya. Next ada transfer kembar Matthijs De Ligt dan Nusair Mazraoui. Zongin. Pemain United. Zongin. Ini 60 juta dua orang, Bay.
60 juta 2 orang. Oh, ini baru Elite. Ini baru elit. Elite. 55. Elite transfer. Ini baru elit. Ini berapa? Ini baru elit. Berapa? 60. 60 dua pemain. Menurut dia 55. 55. Enggak, kadang tuh kita beda apa? Euro sama pounds. Enggak, Iya. euro sama pounds kadang. Nah, ini add-on. Oh, Ini iya. add-on. 55 sama add-on. Iya. Iya. 55. Murah lah, elite. Ini baru elit. Ini baru elit. Oh, Oh. Elite 45, Madrid 15. Iya. Oh, ini elit. baru elit. Elit. Pertama, MU butuh profile upgrade-nya Wan-Bissaka, dapat pemain yang Upgrade. upgrade. Enggak kan Dalot. Enggak kan, Ya, kan. maksudnya Dalot best player di Manchester United season lalu. Kenapa Lu- Liga lu dibanding? mau dipuji-puji Enggak, gimana? lu tau gak aneh dia mau kita debat Mazraoui Dalot. Iya kan? Aneh nih orang. Enggak, kalau misalnya kamu kayak begitu, enggak emang ngapain MU beli main Bahlul. Ya intinya lu mau ngomong ngangengong, Ten Hag main Dalot di kiri, Mazraoui di kanan. Ya. Ya kan? Mm-mm. Ya kan? Mazraoui upgrade dari Wan-Bissaka untuk skema Ten Hag. Udah pernah main di Ajax bareng Ten Hag. Harganya cuma 15 juta. Ini elite signing. Elite signing. Lu Udah, ngomongin langsung Delete 45 juta. Instant upgrade. Di Munchen kata orang-orang nggak kepake. Enggak, gua Siapa ngomong- di like? Orang-orang Bahlul. Gua nggak ngomongin orang-orang itu. Bahlul Gua katanya nggak kalau ngomongin Erik itu. Dier. Orang-orang Nah, nonton iya. bola. Iya. Dia 45 Orang-orang nggak nonton juta. bola biasa. Lu- Kalau musim lalu Varane selalu cedera mulu kan. Heeh. Sekarang lu punya Delete sama backupnya Maguire, ada Martinez. Mm-mm. Menurut gua tuh nambah ke dalam Euro, squad. Euro. Ada Euro, Mm-mm. walaupun cedera juga, tapi intinya itu elite signing lah. Elite untuk, signing. untuk dalam Elite. squad. Ugarte nggak ente elit nggak ente. Nah, lu Iya, berarti iya dong. konteks. Astagfirullahaladzim, gue nggak ngerti Ugarte, konteks. iya. Enggak, berarti lu gini orangnya. Lu maunya kalau MU elite semua. Lu Bukan begitu. bukan Ya. elit semua maksudnya. Nggak bisa gitu lah. Maksudnya lo ngasih alasan, gue ngasih alasan. Di mana alasan gue mirip kayak alasan lo. Beda. Tadi harganya berapa? 45 tambah 15, 60. Lu dapat lebih 10 juta, lu dapat 2 pemain. Dan 2 pemainnya mantan pemain Ten Hag. Gak udah semua ngerti pemain sistemnya. harus murah, Jal. Gak semua. Kita Iya. contoh Declan Rice. Dimana kalau misalnya 100 juta menurut lo Lah, makanya satu bukan- pemain itu gua Iya, makanya- Ugarte, Mazraoui Lah, makanya- dapat 3 nih gua 110 bisa nih. Ya makanya Hah? makanya 110. nih, Iya, makanya 110 doang. ketika di ranking transfer yang misalkan sebelum musim mulai ada Declan 100 juta, ya gue juga gak bakal taruh di elit. Zong. Ya nggak zong juga, tapi Oke nggak bisa lah, bilang elit oke lah. juga. Ali Ya apa? oke, gitu Ali loh. apa? Apa? Delete Mazraoui. Elit. Elit lah. Tinggal Elit. lu apa? Kita elit Ya semua. masa gua nggak elit? Iya. Ya karena MU dibilangnya elit. Butuh, MU butuh. Lo harus jadi gini, The lo best replacement. Lo harus ngerti konteksnya kenapa kita ngomong Ugarte Iya. oke dan kenapa kita bilang Delik. Lah gua ngasih alasan ke lo di mana Ugarte menurut gua masuk ke minimal ke good menurut gua. Di mana MU butuh CDM. Lo pada ngata-ngatain Casemiro terus kan? Iya. Lo pada bilang Casemiro udah nggak bener kan mainnya kan? Iya. Kita butuh CDM dong. Ada Iya. CDM yang kita ngeliat dari performanya di Iya. Euro sama kayak Enggak, logiknya Tapi masuk gini. sih dia. Enggak gini. Enggak, logiknya Lu masuk, butuh iya. lu feeling the void gitu. Lu ngisi sesuatu yang kosong. Iya. Kedua harganya gocap. Gocap sih decent lah, mahal Iya, enggak, murah iya, enggak. Iya. Terus juga dia perform di national team. Iya. Menurut gue sih ya salah sih kita tadi. Tapi dan dia kontraknya baru setahun di PSG. Iya. Dia masih ada sisa 4 tahun. Bukan kayak misalnya Udah, kita nggak boleh balik ke Ugarte ya, udah selesai. Lu berarti apa? Elit. elit Delete Mazraoui, Gue elit. sebenarnya pengen oke sih yang 2 pemain ini. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya. Ada Thiun Cup Miners from Bologna ya dia. From Atalanta to Juve 54 juta. 54 juta. Kalau menurut gua 54 juta di Serie A is okay transfer. Too much. Secara Too iya. expensive. Oh, Too good lah expensive. enggak? Gue bilang good. dari Atalanta. Jadi gue bilang good. Bukan gini. Cup Miners is a good player. Hmm. Ngerti gak sih? Dia juara Europa League, even ngalahin unbeaten-nya Alonso gitu kan. Tapi dengan kadar finansialnya Serie A 54 juta menurut gue too much. Menurut gue too much 54 Iya. juta. Makanya yang nggak ngebikin transfer ini elit adalah harganya. Ya, Tapi kalau lu ya. pakai parameter lain, profil ini pemain, ini akan sangat cocok sama Thiago Motta. Dan Nggak tahu juga itu. Orang enggak, belum pernah ketemu. ya kan kita kan makanya kan ngelihat profilnya aja secara profil gitu loh ya. Kita harus lihat dulu Ya cuma jelas secara Cup Miners profil. jago itu aja gue tahu. Dan menurut gue dia bakal jadi pivotal kalau dia nggak cedera ya. Dia bakal jadi pivotal. Dia di Euro nggak main cedera ya? Cedera. Oh. Intinya kalau dia nggak cedera Beli dia bakal pemain jadi cedera pemain. 54 juta, even pivotal. better. Oke. Makanya gue bilang good. Lu beli pemain cedera 54 juta? Kan udah sembuh, emang belum sembuh. Emang belum sembuh, Pak? Udah sembuh kan? Udah sembuh. Iya, waktu dibeli cedera kan? Bayangin kalau fit harganya berapa? Sekarang udah sembuh tapi. Ya bayangkan kalau dia fit harganya berapa? Sekarang udah bisa iya. Oh itu bayar release clause, jebolin release clause. Ya intinya kalau untuk Menurut gua oke kalau signing. untuk harga transfer menurut gua Tapi untuk kalau kita pakai spirit Juve mau rebuild ya, iya. ya ini good. Good. Pakai spirit itu ya. Ya udah good lah. Ada spirit di mana Hmm. Juve era baru
bangun yang baru yang Menurut kuat gue gitu. minusnya di pembelian cuma tadi di harga marketnya Itali yang seharusnya nggak 50 50 juta, gila banget tinggi banget Italia. di Itali. Jadi Good karena Atalanta lagi hype-nya lagi kencang banget di Europa League baru menang. Menurut gua Thiago Motta kan lagi nyoba buat nge-rebuild squadnya, menurut gua bagus ya. Hmm. Ali Good. ya. Good. Theon Miners good. Next kita ada Tammy Abraham from Roma to Milan loan. Elite sih menurut gue. Tammy Abraham itu pemain yang bisa perform di IPL, pindah ke Roma, first season dia tanpa cedera, dia hampir nge-break rekornya Totti per musim. Kalau nggak salah, kalau mungkin salah, tapi gue inget banget dia hampir break satu rekornya Totti per musim ya, satu musim. Produktif banget di musim keduanya, mungkin ada pergantian pelatih, dia nggak cocok, dia nggak perform. Di musim ketiga dia loan ke AC Milan, di mana AC Milan punyanya cuma strikernya cuma Morata sama Jovic. Nah sekarang jadi Morata sama Tammy. Oh Morata cedera, oh lebih bagus lagi mah Elite menurut gue. Dan connection Chelsea-nya Milan, di Chelsea ada teman-temannya Tammy semua. Ada Pulisic, RLC, ada Tomori. Teman-teman dia semua. Umurnya berapa sih sana Tammy Abraham? Yang 25, 26. Menurut gue Tammy Abraham salah satu underrated tuh menurut gue tuh. Iya. Gue bingung. Sayang keluar Inggris ya? Tapi makanya dia cocoknya di luar Inggris mungkin. Ya mungkin. Bisa jadi. Tammy umurnya 26. Fun fact gue FM gue pakai Tammy Abraham. Ya. Menurut gue Elite sih for to have Tammy as a loan. Gue agak bimbang di Good sama Elite. Tapi lo bayangin AC Milan tuh tim yang sorry ya, maksudnya buat fans AC Milan ya, semenjak eranya Scudetto Ibra selesai, mereka kan rebuild tuh tahun lalu, ya kan. Kita lihat ada Chukwueze, Pulisic, RLC, terus siapa? Tijani Reinders, terus ada Okafor. Tapi mereka nggak dapet pemain yang bisa diandelin itu sebenarnya. Jadi terakhir Giroud cabut gitu. Jadi menurut gue Tammy ini adalah salah satu langkah Milan ngembalikin citranya dia gitu. Maksudnya kualitas mereka tuh di atas gitu loh sebenarnya. Menurut gue gitu. Bingung ya. Antara Good sama Elite bingung banget sumpah. Good. Loan. Gue Elite. Good. Hah? Good. Kenapa? Tapi kalau ngeliat kemarin dia langsung impact ngasih Rafael Leao Iya, gitu langsung ya. asis kan. Sub, Kalau dia dia bisa masuk ngasih- sebagai sub langsung asis. Rafael lagi drama. Elite deh, biarin deh. Ali apa? Good. Why? Kenapa nggak Elite gitu aja? Kenapa nggak Elite gitu aja? Iya. Dari segi permainan juga apa ya? Kurang lah. Masa kurang? Kurang menurut gue. Tammy over Ada. pace, speed, positioning gitu. Iya, Dimana cuman- Morata kan beda kan, Morata lebih technical. Cuman dari udah lama nggak bersuara Iya, jadi kurang ini ya. kurang masuk lah. Jadi gue Elite, Basya Elite, Ali good. Elite. Basya, Elite ya. oh Elite semua ya. Elite. Oke, Tammy Abraham Elite. Ini yang terakhir nih, Li. Yap. Yang terakhir ada Romelu Lukaku from Chelsea to Napoli, 33 juta. Oke. Elite lah, Oke. elite lah. Lukaku umurnya berapa? Name me 5 best strikers in the world. Suarez. Ayo, enggak, right now, playing right now. Haaland, Ayo. Haaland, Lewandowski. Vlahovic, Ayo, lu bakal nyebut Lukaku. Højlund, Osimhen. Lu bakal nyebut Lukaku. Osimhen. Lukaku nggak masuk Ayo, lah. Osimhen. ayo. Iya, lu bakal nyebut Lukaku. Ada. Nunes. Nunes masuk. Enggak lah. If, Enggak lah. Watkins. Watkins, Ivan Toney, Watkins one season wonder. Ayo. Lautaro Martinez. Nah, ini udah 7 nih Udah gua. 5, udah Ayo, 5. nggak mau nyebut tujuh. Lukaku. Enggak. Enggak. Nggak mau nyebut Udah Lukaku. Vlahovic udah. Aneh nggak mau nyebut Lukaku. Ah, itu Enggak. kan nyebutin. Salah satu striker terbaik di dunia. Kedua, dibeli 100 juta oleh Chelsea, tidak hanya bermain 3 bulan, kena drama, ngehina klubnya, dihukum sampai hari ini, masih bisa dijual 3 tahun kemudian dengan harga 30 juta. Oke. Ayo. Gua oke, gua tetap oke. Masih bisa dijual dengan harga 30 juta. Gue tetap oke sih. Gua tetap oke sih. Yang ketiga, reuni bersama Antonio Conte mengembalikan Napoli yang baru saja juara Scudetto. Kalau nggak elit itu apa? Oke. Lepas Osimhen ganti Lukaku. Menurut gue dia bukan upgrade Osimhen. Oke sih. Menurut gue dia bukan upgrade Oke, Bukan Osimhen. upgrade Osimhen. Gua Bukan nggak upgrade ngomong- Osimhen Iya. lah. Osimhen lagi. Ya, Lo bandingin Osimhen sama Lukaku? ya Osimhen lah. Enggak, Form terakhir ya, maksudnya form terakhir. Ya udah musim lalu Osimhen coba. Ya, Lukaku juga gak bakal perform under Rudi Garcia. Lukaku tuh akan selalu perform dimanapun dia. Dia problem dia cuma di mentalnya doang. Dia agak sakit.
Dimanapun dia main dia perform. Di MU nggak perform. Kapan nih? Di MU Kapan nggak nggak perform perform? lah, nggak segitunya. Sebutin gua kapan Lukaku Ya, main maksudnya nggak perform. bukan, Di MU perform. bukan jelek tapi nggak perform dong. Buka GA-nya. Dia 2 double digit. Dia selalu double digit. Ayo, kalau nggak elit transfer lah, apalagi buat tim gua. Kan menang Europa League. Dia ada agenda ininya. Loh, Enggak, itu konteks enggak. tuh dalam transfer. Pasti Menurut ada gua konteks enggak, transfer. menurut gua price bagus lah price. Tapi 30 juta untuk Serie A juga ya so-so lah. Oh iya, Ya kan untuk Serie A kan lu bilang harga dong, So-so. fair dong so-so. sedang. Menurut Sedang. dia gimana nih? Terus Ayo. Menurut dia gimana? Good. Kenapa? Ya at least good lah gua. Good. Nggak mungkin oke itu nggak mungkin nggak masuk akal. Ya seorang Gitu, Lukaku gitu. dengan udah, harganya lu- juga. Lu boardnya Napoli, lu kehilangan Osimhen, lu beli siapa? Vlahovic. Owner lu pelit mampus. Vlahovic. Nketiah. Conte maunya Lukaku. Ayo, Ya, Dovbyk. ada Dovbyk. Conte maunya Lukaku. Iya, kalau ya Dan percuma. Lukaku perform. Kalau Dan lu- Lukaku kalau lu- perform. Kalau lu nanya gue tapi manajer maunya Lukaku, gue harus menuin Nggak, manajer. Bisa lu beli. Enggak, tapi harus ada faktor dia main sama Conte cocok sih. Wih, Inter Dia pas di- di Inter pas kapan gila. sih? Di Inter. 2021. Cocok sih. Iya. oke lah. Top scorer kan? Kalau nggak salah Serie A tuh dia. Oke, gue masih di oke sih. Golden Boot Serie A. Hah? Gue setuju di oke. Tadi kita Lu nggak bergerak ya? Apa? Lu nggak bergerak lu. Gua nggak bergerak. Lu dari oke nggak bergerak lu. Gue nggak bergerak. Gue nggak bergerak. Astagfirullah Karim. Nggak, karena Lukaku menurut gue. Lu tahu lagunya J. Cole nggak? Judulnya Pride is the Devil. Right, sedang. Nah, Good gue by the way. lu prideful. Jadi apa nih? Cepat aja mau kita tutup. Oke. good Li, deh, woi. good. Good. Oke. Hah? Oke. Good. Gue Good. oke. Hah? Gue oke. Good. Good ya. Oke. Good. Oke. Romelu Lukaku, good transfer. Mantap, udah selesai nih semuanya nih. Lukaku- Masih ada tapi kepanjangan. Lukaku sama Ugarte bisa good transfernya bisa Lukaku yang good. Makanya lu di Gerombol harus ngerti ini kan ngebahas transfer, bukan kualitas. Transfer. Gue bahas transfer. Gitu. Oke, itu aja guys. Hari ini kita ranking transfer Agustus 2024. Buat kalian yang suka konten kayak gini tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe, nyalain notification bell-nya. Oh ya, gue lupa untuk ngajak kalian untuk selalu gabung ke Telegram, komunitas Telegram kita. Ini rame banget setiap hari, ada ribuan orang debat di sana. Ada update-update juga seru banget. Dan untuk kalian yang main TikTok dan Instagram, follow fans Arsenal, follow Arsenal Fox, Bang Basya. Lalu ada Retisser Indonesia, Bang Ali, dan ada Bang Karim Nasar @Karim Nasar untuk fans MU dan Kardus. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Come on, Reds.